Jumpa lagi di Ardebo TV. Ya, smartphone yang satu ini adalah andalan Samsung di kelas entry level untuk akhir tahun 2024. Harganya mulai dari 1 jutaan. Dan dengan harga tersebut, kita udah bisa dapat sistem operasi One UI. Bener, One UI khas Samsung dengan fitur-fiturnya yang segudang. Ada jaminan update security sampai 4 tahun. Lalu sistem keamanannya yang akan kita bahas nanti nih. Ini kelas flagship beneran. Dia punya dual mikrofon. Nggak ada iklan-iklanan di sini ya. SoC juga udah lumayan lah untuk kelas harganya. Ya, ini adalah Samsung Galaxy A06. Ya, ini Samsung Galaxy A06. Smartphone ini merupakan Galaxy A series paling terjangkau yang dihadirkan Samsung di akhir tahun 2024. Tahun lalu kita udah pernah review yang A05. Nah, udah pernah cek belum videonya? Ada tahun lalu. Kalau kalian nggak sadar ada video saat itu, mungkin karena kalian belum subscribe. Jadi tahu kan harus ngapain? Oke, lalu pertanyaannya pasti apa aja peningkatan dari A05 ke A06? Nah, disimak review ini sampai detail-detailnya ya. Kita mulai dari paket penjualannya dulu. Di sini tentunya sudah ada unit smartphone-nya, kemudian ada kabel USB Type-C dan ada SIM tray ejector serta paket dokumen. Ya, seperti biasa, isi paket penjualan Galaxy A06 ini terkesan simpel dan minimalis. Tapi biasanya sih Samsung ada promo ya, yang ngebundling charger ke dalam paket penjualannya, walaupun defaultnya nggak ada. Jadi ya kalau mau beli ini dicek-cek lah ya, lagi ada promo apa. Nah, lanjut ke desain. Sekilas penampilan A06 ini mirip dengan pendahulunya, dengan gaya yang masih terbilang khas Samsung lah ya. Hanya ada sedikit perbedaan ya di sini, misalnya di key island-nya. Ini merupakan gaya yang memang digunakan Samsung untuk smartphone A series tahun 2024. Nah, untuk back covernya ini ada tekstur garis vertikal yang membuatnya jadi nggak licin saat digenggam juga ya, dan nggak nempel-nempel sidik jari juga di sini. Nah, untuk materialnya Samsung menyebutkan kalau back covernya dan frame-nya ini menggunakan polikarbonat. Tapi ini kokoh banget loh kalau dipegang. Ya, kalau kalian nggak percaya coba aja pegang sendiri. Ini kokoh banget. Kemudian untuk opsi warna, Galaxy A06 ini hadir dengan 2 pilihan warna, yaitu black dan yang kami pegang ini adalah light blue. Untuk dimensi tinggi 167,3 mm, lebar 77,3 mm dan tebalnya pas di 8 mm. Sementara untuk bobotnya itu 185 gram berdasarkan timbangan kami. Jadi bobot dari smartphone ini udah cukup ringan sebetulnya. Sebagai pembanding, Galaxy A05 itu dulu 195 gram atau 10 gram lebih berat. Ya, jadi ini lebih enteng. Sekarang kita lihat sisi kanannya ya. Di sini ada tombol power sekaligus merangkap sebagai fingerprint scanner dan ada volume up and down dalam konfigurasi yang kekinian sekali untuk Samsung. Kemudian di sini ada satu peningkatan dari pendahulunya. A05 kan nggak punya fingerprint scanner, di sini ada. Beralih ke atas ada mikrofon di sini, lalu di kiri ada SIM tray yang triple slot ya, mantap. Jadi smartphone ini bisa pakai 2 nano SIM bersamaan dengan micro SD card ya. Beralih ke bawah, di sini ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada port USB Type-C dan ada grill speaker. Ya, speakernya emang single aja, tapi ini wajar untuk kelas harganya di 1 jutaan. Suara yang dihasilkan terbilang cukup lantang dan kualitas suaranya udah mencukupi lah, tapi untuk kelas harganya tentunya. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,7 inci PLS LCD ya, PLS ya. Lalu untuk resolusinya ini HD Plus atau 1600x720 pixel. Kalau ada yang bilang burik, ini jauh dari terkesan burik. Untuk kami yang pengguna layar sampai QHD Plus ini bahkan ini nggak terasa burik kok, masih mantap. Refresh rate-nya 60 Hz ya, dan berdasarkan pengujian kami, layar smartphone ini punya tingkat kecerahan di kisaran 490 nits baik dalam kondisi standar maupun untuk simulasi outdoor. Bukan yang super terang tapi udah lumayan mencukupi lah. Untuk color gambutnya dia punya gamut coverage di 94,7% sRGB dan gamut volume di 97,8% sRGB, alias sudah dekat dengan 100% sRGB. Tampilan warnanya emang nggak yang gonjreng seperti yang pakai AMOLED tentunya, tapi dari sisi positifnya layar ini akan cocok digunakan untuk tuning warna saat ngedit foto dan video. Nah, untuk bezel layar di sini terlihat kalau bezel bagian atas dan bawah ya kurang simetris ya, bagian dagunya agak sedikit tebal. Sementara bezel area sampingnya juga nggak bisa dibilang yang tipis-tipis amat ya ini ya. Nah, di bezel bagian atas kita akan menemukan earpiece serta kamera selfie di dalam sebuah notch yang kecil. Desain ini disebut sebagai Infinity U display. Kameranya di sini adalah kamera 8 megapiksel bukannya f2.0 fixed focus. Perekaman video up to 1080p 30 fps. Masih wajar untuk kelas harganya. Beralih ke belakang, ini adalah kamera utamanya 50 megapiksel f1.8 autofocus. Perekaman video bisa mencapai 1080p 60 fps. Menarik ya di sini ya. Dan ada bonus kamera lah di sini ya, 2 megapiksel f2.4 dan ada LED flash. Untuk fitur-fitur ada Pro Mode di sini untuk foto, lalu ada panorama, ada Food, Night Mode, Slow Motion 720p 120 fps, ada Hyperlapse dan ada Portrait juga. Untuk spesifikasi internalnya, SoC-nya pakai MediaTek Helio G85 ya, sudah cukupan lah buat kelas harga segini. Untuk RAM dan storage untuk unit yang kami uji, ini konfigurasinya adalah yang RAM-nya 4
4GB dengan storage 64GB. Jadi ini versi yang paling terjangkau. Nah, selain varian satu ini, ada juga opsi lain yang RAM-nya 4GB dengan storage 128GB. Kalau emang mau dipakai buat HP utama, saran kami sih ambil yang 128GB ya, karena ya itu lebih lega aja daripada yang 64. Tapi kalau rasanya masih kurang juga, ya paling nggak untuk file-file multimedia bisa kita pakai micro SD. Dan ini micro SD slotnya bisa menampung hingga micro SD yang 1TB. Untuk kedua varian ini, RAM-nya menggunakan LPDDR4X dan storage-nya berhubung ini pakai 85, jadi dia pakai eMMC 5.1. Masih wajar untuk kelas 1 jutaan. Ya, nggak banyak komplain kami kalau di kelas harga segini. Untuk baterai, dia pakai baterai 5000 mAh dan chargingnya support sampai 25 watt. Untuk sensor, dia punya accelerometer, fingerprint sensor, light sensor, dan proximity sensor. Nggak ada gyro hardware ya, jadi emang bukan dirancang buat gaming sih. Untuk konektivitas tentunya dia 4G, 2G, 3G, 4G bisa semuanya. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth-nya juga versi 5, support USB OTG juga di sini. Dan menariknya di sini tersedia opsi hiburan gratis berupa FM radio. Untuk menggunakannya kita tentunya harus pasang earphone ke smartphone ini melalui jack yang 3,5 mm tadi. Oke, kita bicara soal sistem security-nya. Ini ada side mounted fingerprint, lalu ada face unlock dan ada Knox di sini. Nah, ini menarik sekali. Ini A0 sekian, A06 tepatnya ya. Nah, di sini sudah ada fitur keamanan kelas flagship Samsung yaitu Knox Vault. Jadi Galaxy A06 ini memiliki memori khusus untuk menyimpan data-data penting kita seperti fingerprint, PIN, dan pattern atau pola kunci smartphone kita. Bahkan Samsung menyebut jika fitur keamanan dari Knox Vault ini disertifikasi EAL5+. Ini keren banget ya Samsung ya. Mau itu smartphone kelas atas maupun sampai yang paling entry level itu sudah dipikirin keamanan data penggunanya. Nah, lanjut untuk fitur Knox ini masih ada secure folder juga di sini. Dengan fitur ini kita bisa menyembunyikan aplikasi atau file-file yang bersifat sensitif di smartphone kita. Cara aktifinnya nih ya, buka settings lalu masuk ke security, lalu masuk ke more security settings lalu pilih secure folder dan masukkan PIN atau pola unlock kita. Setelah itu kita bisa masuk ke secure folder. Kita bisa pilih aplikasi mana yang mau diamankan di secure folder. Seperti mungkin aplikasi banking, e-wallet atau game ya, atau aplikasi apapun lah ya. Dan menariknya lagi, aplikasi ini tidak sama dengan aplikasi yang ada di luar secure folder. Jadi kita bisa install 2 WhatsApp di sini sebetulnya. Ya siapa tahu kan ada yang mau WhatsApp-nya lebih secure aja. Oke, kemudian di sini juga ada fitur auto blocker. Fitur ini akan membantu kita memproteksi smartphone dari instalasi aplikasi dari sumber yang tidak dikenal. Masih ingat nggak kasus aplikasi yang dikirim lewat WhatsApp dan mungkin bentuknya seperti undangan gitu atau apapun itu ya. Dan kita main asal klik aja ternyata itu APK gitu. Nah, ternyata itu malware. Nah, dengan fitur yang satu ini akan membantu kita agar terhindar dari malware tersebut. Untuk aktifnya juga mudah ya, masuk ke setting, pilih security and privacy, lalu aktifkan aja auto blockernya. Nah, masih soal keamanan, di smartphone ini ada fitur call ID dan spam protection yang dapat menandai panggilan yang masuk dari nomor-nomor yang terindikasi sebagai spam ya. Dia bisa. Kita juga bisa nambahin sendiri list itu ya. Nah, kalau kita udah nambahin list itu, kita bahkan bisa blokir nomor-nomor tersebut. Untuk fitur ini bisa kita akses di bagian call settings. Jadi Galaxy A06 nih walaupun harganya terjangkau, perlindungan yang diberikan Samsung ini masih lengkap. Bahkan ini mirip dengan yang ada di smartphone kelas atas mereka. Sebagai tambahan ya, kalau misalnya kalian ada di perusahaan-perusahaan besar ya, banyak tuh yang butuh Knox. Jadi kemungkinan ini bisa jadi smartphone paling murah yang bisa kalian pilih yang sudah ada fitur Knox-nya. Oke, lanjut. Untuk OS-nya, ini One UI 6.1 dengan basis Android 14. Ya, Galaxy A06 ini pakai One UI versi standar, bukan versi core ya, bukan ya. Biasanya kan kalau entry pakai versi yang core. Enggak. Ini versi standarnya yang full ya. Karena ini menggunakan One UI versi standar, berarti fitur-fitur khas One UI seperti separate app sound, modes and routines yang udah pernah kita demokan beberapa kali ya, serta battery protection itu bisa digunakan di sini. Nah, untuk battery protection, kalau diaktifkan ada 3 mode yang bisa dipilih. Yang pertama adalah basic ya. Ini smartphone itu akan dibiarkan ngisi daya sampai 100%. Tapi kalau seandainya kalian ngisi dayanya malam hari ya, nah dia akan ngisi sampai 100%, tapi dia tidak akan nge-charge sampai baterainya turun ke 95%. Jadi tidak ada trickle charging sampai baterainya turun ke 95%. Ini tentunya akan membuat umur baterai jadi lebih panjang. Lalu ada maksimum. Nah, ini akan buat smartphone berhenti ngisi daya di 80% ya. Kemudian ada adaptif. Di mode baterai ini kita akan nge-charge sampai 80% saat ngisi daya dan akan mengisi lagi sampai penuh saat kita menjelang bangun biasanya. Dengan begitu kita bisa tenang saat nge-charge sambil tinggal tidur. Lebih tenang dibandingkan versi basic. Walaupun kalau saya sih prefer versi basic aja udah cukup sih. Ya memang sih
Sementara untuk fitur Edge Panel dan pause USB delivery itu sayangnya emang masih belum ada di sini ya. Nah, untuk update-nya, Samsung menjanjikan Galaxy A06 ini mendapatkan 2 kali update software dan ada 4 tahun untuk security update-nya. Lumayan panjang. Lalu untuk aplikasi third party seperti biasa cukup minim ya di sini ya. Dan yang ada pun bisa di-uninstall kalau tidak dibutuhkan. Kalau bicara soal iklan, nggak ada, ini kan Samsung. Oke, kita masuk ke pengujian performa ya. Untuk benchmark kita mulai dari Antutu 8 dulu, 176 ribuan di sini. Nah, kalau ditanya kenapa pakai Antutu 8, ya sebenarnya kita juga bisa pakai Antutu 10, tapi kita harus pakai 3D Lite. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan yang Antutu 10 tanpa 3D Lite. Di sini kalau kita pakai Antutu 10 dengan 3D-nya yang Lite, kita dapat skor di 249 ribuan. Untuk Geekbench 6 single core di 408, multi core di 1334. 3D Mark Slingshot Extreme untuk OpenGL, grafik skornya ada di 1256. 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, best score di 765 dan lowest score di 750. Jadi stabilitasnya lumayan oke di 98%. Sementara itu GFX Bench T-Rex 1080p off-screen dapat 46 fps. Manhattan 3.1 1080p off-screen dapat 16 fps. Nah, bagaimana kalau untuk gaming? Saya tahu pasti kalian nanya buat gaming ya. Walaupun ini sebetulnya smartphone yang kalau saya bilang sih lebih ke arah smartphone yang serius ya. Tapi ya udahlah, kalau buat gaming gimana? Kita mulai dari Genshin Impact. Ya enggak lah, nggak bisa ya. Untuk yang ini kita bahkan terkendala di storage-nya karena cuma 64 GB. Jadi kita skip yang satu ini ya. Lagi pula pakai G85 juga. Lanjut, untuk Subway Surfers, ternyata dia bisa 60 fps lancar-lancar aja. Jadi kita bisa menikmati Subway Surfer dengan mulus dan lancar di sini. Nggak ada stuttering, nggak ada. PUBG Mobile, opsi grafis yang terbuka di sini sampai Smooth Ultra alias 40 fps. Saat dimainkan, game ini bisa jalan di 40 fps dengan aman. Sepertinya game satu ini keentengan lah buat si G85 ya. Lanjut ke Free Fire Max dengan settingan grafis rata kanan alias Max, opsi HRS juga kita nyalakan dan frame rate kita taruh di high, hasilnya angka 60 fps bisa juga dicapai di sini. Lumayan bisa juga ya. Oke, Mobile Legend. Setting grafis terbuka di sini adalah high dengan frame rate high. Hasilnya game ini bisa jalan mulus di kisaran 60 fps dan kadang-kadang dia turun ke 50 fps saat battle, tapi ini masih oke lah, nggak ada masalah. Kita mainin 3 match berturut-turut, fps-nya emang ada fluktuasi di match ketiga. Nah, di sini frame rate turun di bawah 60 fps, tapi masih bisa dipertahankan di atas 30 fps. Jadi kalau mau main Mobile Legend, kalau mau mulus lancar ya setelah 1-2 match berhenti dulu atau mungkin mau pakai kipas ya. Nah, pertanyaannya bagaimana suhu permukaannya? Nah, untuk main Mobile Legends ini di bagian back cover titik terpanas ada di sekitar area kamera dengan suhu ya cuma 42 derajat Celcius saja. Sedangkan untuk area lainnya terlihat aman, suhunya di bawah 40 derajat Celcius. Untuk di bagian layarnya suhu terlihat yang paling tinggi cuma di kisaran 39 derajat Celcius aja. Jadi ya adem-adem aja, nggak masalah. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy A06. Mari sama-sama kita lihat bagaimana kemampuan kameranya. Sebelum mulai pengujian, kita cek bagaimana kemampuan mikrofonnya dulu. Di sini saya menggunakan mikrofon langsung dari smartphone-nya ya. Saya tidak menggunakan mikrofon eksternal di sini. Jadi untuk suara yang kalian dengar ini langsung dari mikrofon smartphone-nya. Dan ngomongin soal mikrofon, di Galaxy A06 ini sudah menggunakan dual mikrofon nih teman-teman. Jadi setidaknya jika salah satu mikrofonnya ketutupan seperti ini, masih ada backup dari mikrofon yang satunya. Oke, sekarang langsung saja kita lihat kemampuan kameranya. Untuk kualitas hasil perekaman kamera selfie-nya kurang lebih seperti ini ya. Gambar yang ditangkap agak oversharpen dan detailnya juga minim. Dynamic range belum bisa berharap banyak. Highlight overexpose dengan bagian objek utama masih bisa cukup terlihat. Lalu hasil perekaman kamera selfie-nya ini juga masih belum stabil. Mungkin karena smartphone ini belum dilengkapi dengan sensor gyro, yang membuatnya belum mempunyai fitur ACE. Jadi kami sarankan bagi yang ingin vlogging dengan kamera selfie ini untuk menggunakan tripod agar video yang dihasilkan sedikit lebih stabil. Sementara di kamera utama, video yang dihasilkan juga masih belum stabil akibat tidak tersedianya ACE. Ketajaman gambar juga tergolong berlebihan, membuat overall gambar terlihat kasar. Tapi biasanya sih ketika diupload ke media sosial tidak akan terlalu kentara ya. Ini akan berasa kentara kalau misalnya kita melihat filenya langsung dari smartphone-nya. Untuk kemampuan dynamic range ya masih mirip lah ya seperti di kamera selfie-nya tadi. Kemudian dari segi warna ini cenderung oversaturated menurut kami. Menariknya di kamera utama ini masih tersedia opsi 1080p 60 fps. Jadi video kita bisa ekstra licin di sini. Sebetulnya untuk stabilizer masih ada solusi, tapi memang kita mesti usaha sedikit. Solusi pertama pakai Google Photos. Tinggal pakai fitur stabilizer dari sana, nanti videonya bisa jadi mendingan. Atau solusi kedua bisa merekam di 1080p 60 fps, lalu diedit speednya menjadi 50%. Videonya akan jadi slow-mo tipis-tipis, seenggaknya video yang dihasilkan tidak terlalu gempa. Beralih ke malam hari, di sini kualitas hasil perekamannya sudah mulai berkurang ya. Kalau mau hasil perekaman video di malam hari yang sedikit lebih baik, kami sarankan pakai kamera utamanya saja.
Nah, kalau pakai kamera utamanya, hasil video bisa lebih terang di sini. Kuncinya ada di lighting sih. Kalau memang mau video yang lebih baik, jangan merekam di tempat yang terlalu gelap juga, atau pakai lampu tambahan kalau memang dibutuhkan untuk vlogging. Lalu untuk foto-fotonya, kalau dari kamera utamanya aman, tapi kalau kamera selfie rasanya masih perlu diperbaiki. Anehnya saat malam, foto yang dihasilkan bagi kami malah nggak ada masalah sama sekali dari segi warna. Hasil fotonya di malam hari seperti ini masih cukup bisa diandalkan. Untuk fitur-fitur ekstra memang masih belum banyak, tapi paling tidak ada fitur Pro untuk foto yang memungkinkan kita untuk mengatur ISO secara manual dari 100 hingga 3200 dan shutter speed dari 1/6000 hingga 10 detik. Kemudian ada juga fitur slow-mo dengan resolusi 720p 120 fps di sini. Overall, hadirnya 1080p 60 fps merupakan langkah yang sudah bagus, tapi kami berharap fitur stabilizer paling tidak di 1080p 30 fps harusnya sudah tersedia. Lalu masih butuh perbaikan dari segi kualitas gambar di siang hari. Kalau untuk sekedar mengabadikan momen, ya cukup-cukup aja sih. Yang penting ekspektasi kalian juga disesuaikan ya. Perhatikan juga kemampuan lainnya dari smartphone ini. Oke, itu dia hasil pengujian kamera dari Samsung Galaxy A06. Kembali ke studio. Oke, kamera sudah. Sekarang kita lanjut ngetes daya tahan baterainya. Untuk lokal YouTube playback 1080p ya, jadi kita download offline ya. Kita dapat 20 jam 33 menit. Hasil yang lumayan bagus sih sebetulnya ya. Lumayan oke buat kelas harganya. Kemudian untuk streaming YouTube online ya, 1080p 30 non HDR, selama setengah jam baterai berkurang 3%. Main TikTok selama setengah jam baterai turun 5%. Jadi untuk daya tahan baterainya udah lumayan oke di sini. Untuk charging, untuk mencapai 50% kita butuh waktu 31 menit, sementara dari kosong sampai penuh kita butuh waktu 1 jam 52 menit. Tentunya ini diuji dengan charger Samsung sendiri ya. Oke, kita lanjut ke pujian lainnya. Untuk Netflix dia sudah Widevine L1. Ya dong, L1 dong. Walaupun 1 jutaan harus Widevine L1, walaupun tanpa dukungan HDR. Untuk YouTube dia bisa 1440p 60 fps tanpa HDR. Tapi sayangnya kalau disetting di resolusi setinggi itu video jadi kurang mulus. Saran kami sih maksimum 1080p 60 fps aja. Nontonnya lebih mulus. Lagian layarnya juga nggak nyampe 1080p kok. Untuk haptic feedback, secara default haptic feedbacknya dimatikan. Jadi kita perlu nyalain secara manual. Untuk getarannya ini bisa dibilang ya sesuai lah dengan harganya. Nggak bisa disamakan dengan seri S atau Fold gitu atau A55 gitu ya. Ya beda juga, harganya jauh banget bedanya. Nah untuk WiFi sharing nih sayangnya belum bisa. Kalau untuk hotspot itu bisa, nggak ada masalah. Oke, kita masuk ke harganya. Untuk yang 464 ini harga resminya adalah 1.549.000. Sementara untuk yang 4128 harga resminya di 1.799.000. Oh ya, kalau kalian nonton video ini cukup cepat, Samsung mengadakan promo dari tanggal 3 sampai 5 September 2024 di website resmi mereka dan di official store di Shopee. Selama masa promo kita bisa mendapatkan Galaxy A06 dengan harga 464-nya di 1.499.000 dan untuk 418 di 1.699.000. Selain itu ada juga bonus di sini, ada free travel adapter 25 watt yang harganya itu di 299.000 harusnya. Dikasih gratis di sini. Tuh kan ada chargernya. Lalu ada free e-voucher GoPay Rp100.000 dan ada free XL data package 36 GB per 12 bulan. Nggak cukup, masih ada lagi free Visval backpack senilai Rp900.000 hanya di samsung.com dan selama persediaan masih ada. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, performanya emang belum meningkat dibandingkan pendahulunya, tapi bukan itu poinnya smartphone satu ini. Kemudian, paket penjualan defaultnya itu memang minim, tapi untungnya ada promo ya, bahkan yang sampai ngebundling macam-macam, termasuk chargernya. Kemudian mungkin ada yang protes dengan resolusi layarnya yang masih HD+, tapi sejujurnya sih HD+ ini membantu daya tahan baterainya lebih baik untuk harga segini, dan ya nggak burik-burik juga kok. Lalu untuk desain layarnya, ya ini kami setuju sih, menurut kami ini agak ketinggalan zaman ya, dengan bezel yang lumayan tebal dan ada kamera yang model seperti itu. Lalu RAM-nya yang tersedia itu 4 GB. Pastikan aja apakah memang aktivitas kalian sehari-hari sudah mencukupi pakai RAM yang 4 GB. Lalu dia belum support NFC dan dia juga belum punya gyroscope ya. Ini membuat tidak ada kemampuan stabilizer elektronik untuk perekaman video. Kemudian untuk charging, walaupun dia support sampai 25 watt tapi rasanya masih belum yang kencang-kencang amat. Beda sama smartphone Samsung lain pada saat pakai charger 25 wattnya sendiri. Dari sisi menarik, yang pertama ini pakai One UI khas Samsung.
Samsung. Bahkan di sini mereka menggunakan One UI versi normal, bukan yang versi core lagi. Kita bisa menikmati banyak fitur menarik khas One UI yang tadi dibahas ya, separate app sound, modes and routines, dan ini sebelumnya nggak ada di A0 series. Bahkan fitur keamanan Knox Vault yang ada di smartphone kelas atas Samsung dihadirkan di sini. Itu nambahin chip tambahan loh di dalamnya sebetulnya. Dan masih ada banyak lagi fitur-fitur keamanan tambahan yang munculnya baru di seri A06 ini. Jadi smartphone ini secure sekali, aman banget. Kemudian perekaman video di kamera utamanya ini sudah bisa mencapai 1080p 60 fps. Jaminan update-nya ada di sini ya. 2 kali untuk Android dan 4 tahun untuk security. Ini langka ditemukan di kelas harga 1 jutaan. Dual mikrofon juga udah ada di sini. Ini keren, khas Samsung banget. Daya tahan baterainya juga udah lumayan oke di sini. Biasanya kalau pakai Helio G85 dengan baterai 5000, kita cuma dapat sekitar 18 jam 17 jam. Ini bisa lebih dari 20 jam. Kemudian dia udah punya fingerprint scanner. SIM tray-nya juga udah triple slot, jadi bukan yang hybrid di sini. Lalu ada audio jack juga di sini masih ada dan punya sarana hiburan gratis dengan FM radio. Jadi pada akhirnya kita lihat bahwa Samsung itu membawa A0 seri ini naik kelas. Hal-hal yang belum ada di A05 muncul di sini, dihadirkan di sini ya. Fitur-fitur yang ditanya-tanya dari A05 di 1 jutaan ya, misalnya fingerprint gitu ya, One UI yang full version gitu. Itu tersedia di sini. Bahkan sampai Samsung Knox ada di sini. Nah, pertanyaannya jadi smartphone ini cocoknya buat siapa sih? Nah, menurut kami ini cocok buat kalian cari smartphone dengan budget yang terbatas di 1 jutaan aja, tapi pengen punya fitur keamanan kelas atas. Ya, bisa jadi ini juga cocok untuk para ojek online atau kurir yang butuh smartphone untuk di jalan ya, kan baterai lumayan awet, layar juga bukan yang pakai OLED jadi harusnya dikena matahari nggak terlalu masalah gitu kan. Kamera juga udah oke kalau mau foto gitu ya, dan brightness layarnya juga udah lumayan oke. Kemudian untuk perusahaan yang mencari smartphone yang aman untuk karyawan seperti untuk sales, untuk admin gitu, dan merasa tidak butuh smartphone yang kencang-kencang amat atau nggak mau bayar terlalu mahal, ya ini udah secure banget. Kemudian mungkin ada yang nyari smartphone untuk orang tua atau lansia ya. One UI terkenal mudah digunakan. Tentunya ini akan sangat membantu. Dan orang tuanya juga nggak bakal dengan mudah kejebak sama APK-APK nakal itu. Di sisi lainnya, untuk orang tua yang memberikan anaknya smartphone pertama tapi khawatir anaknya kecanduan main game, nah ini bisa jadi pilihan juga nih. Lagi-lagi dia juga aman. Jadi terjaga dari kemungkinan anak nginstal yang aneh-aneh. Pada akhirnya kita melihat bahwa Galaxy A0 ini bisa dikatakan pilihan yang menarik untuk yang mencari smartphone dengan banyak fitur, terutama fitur keamanan di kelas 1 jutaan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.